di kawasan puncak yang berkabut, terdapat sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Konon, villa itu dulunya milik seorang pengusaha kaya bernama Bramantio. Namun, suatu malam, tragedi mengerikan terjadi. Satu keluarga yang menginap di sana hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, warga sekitar menghindari tempat tersebut. Para penjaga hutan sering mendengar suara tangisan dari dalam, dan beberapa pengunjung yang nekat menginap selalu mengalami gangguan mistis. Dari suara langkah kaki di tengah malam, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan sosok wanita berbaju merah yang berdiri di jendela lantai 2. Suatu malam, Arman dan keempat temannya, sekelompok konten kreator horor, memutuskan untuk menginap di villa itu. Mereka ingin merekam pengalaman seram dan membuktikan apakah cerita mistis itu benar adanya. Saat pertama kali memasuki villa, mereka langsung merasakan hawa dingin yang aneh. Lampu-lampu tak berfungsi, hanya ada cahaya dari senter dan kamera mereka. Debu tebal menutupi perabotan, sementara lukisan-lukisan tua di dinding terlihat mengawasi mereka. Ada yang merasa gak enak? Tanya Dina, satu-satunya perempuan di grup mereka. Budi, yang dikenal paling skeptis, hanya tertawa. Ini cuma rumah tua, pasti ada suara-suara aneh. Namun, semakin malam, keanehan mulai terjadi. Teror dimulai. Tepat pukul 12 malam, mereka mendengar suara ketukan pelan dari lantai atas. Tok, tok, tok. Arman mengarahkan kameranya ke tangga. Mungkin tikus, bisiknya, meski hatinya mulai berdegup kencang. Namun, saat mereka naik ke lantai 2, tak ada siapapun di sana, hanya sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri di sudut ruangan. Tiba-tiba, Dina menjerit. Ada yang menarik rambutku. Mereka semua terdiam, lalu tiba-tiba, suara tertawa pelan terdengar dari kamar sebelah. Budi, yang paling berani, membuka pintu kamar itu perlahan. Di dalam kamar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang wanita berbaju merah duduk membelakangi mereka di atas kasur tua yang berdebu. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya bergoyang perlahan, dan terdengar suara isakan. Saat Arman mengarahkan kameranya, wanita itu berhenti menangis, dan kepalanya berputar 180 derajat menghadap mereka. Mata hitam kosong menatap tajam, bibirnya menyeringai lebar, dan ia berbisik dengan suara serak. Kenapa kalian datang? Pelarian yang terlambat. Tanpa pikir panjang, mereka berlari turun, tapi pintu villa tertutup sendiri dengan keras. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang ingin mereka tetap di dalam. Lampu-lampu di dalam villa tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan bayangan-bayangan hitam yang bergerak di dinding. Dari dapur, terdengar suara benda jatuh, lalu suara seorang anak kecil tertawa lirih. Jangan lihat ke belakang, teriak Arman, mengingat kisah-kisah yang pernah ia dengar. Namun, Dina, yang terlalu ketakutan, menoleh. Dan saat itu juga, ia menjerit sekencang-kencangnya. Di ujung lorong, sesosok pria tanpa mata, dengan tubuh membusuk dan penuh luka, merangkak ke arah mereka dengan cepat. Mereka mencoba membuka pintu, namun tangan dingin tiba-tiba mencengkeram bahu Arman. Ia berbalik dan melihat sosok wanita berbaju merah itu berdiri tepat di depannya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahnya. Aku belum selesai dengan kalian, bisiknya sebelum segala sesuatu menjadi gelap. Villa yang masih menunggu korban. Keesokan harinya, warga menemukan mobil mereka masih terparkir di depan villa. Namun, tak ada satupun dari mereka yang ditemukan. Kamera yang mereka bawa pun hanya berisi rekaman terakhir di mana Arman menatap layar dengan wajah penuh ketakutan sebelum kamera jatuh dan menunjukkan pemandangan mengerikan. Wanita berbaju merah itu berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar dengan gigi-gigi hitamnya. Sampai saat ini, villa itu masih berdiri di puncak, kosong dan ditinggalkan. Namun, beberapa pengendara yang melewati daerah itu mengaku pernah melihat bayangan seorang wanita berbaju merah berdiri di jendela lantai 2. Menatap mereka dengan tatapan kosong. Mungkin, ia masih menunggu korban berikutnya. Sehari setelah menghilangnya Arman dan teman-temannya, seorang petugas keamanan bernama Pak Darto yang berjaga di daerah itu mulai curiga. Ia sering mendengar desas-desus soal villa tua itu, tapi tak pernah benar-benar percaya. Namun, kali ini berbeda. Mobil milik para pemuda itu masih terparkir di depan villa, tanpa tanda-tanda keberadaan mereka. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut pekat menyelimuti bangunan tua itu, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Dengan senter di tangan, Pak Darto memutuskan untuk memeriksa. Malam di villa yang terlupakan. Langkahnya berat saat memasuki halaman villa.
Pintu kayu besar itu terbuka sedikit, berderit pelan seakan mengundangnya masuk. Saat ia melangkah ke dalam, hawa dingin menyergap, dan bau apek bercampur anyir menusuk hidungnya. Ia memanggil, "Halo? Ada orang di sini?" Tak ada jawaban. Hanya suara gemerisik di lantai atas. Pak Darto menyalakan senter dan melihat sekeliling. Ruangan itu masih berantakan, debu dan sarang laba-laba menutupi hampir setiap sudut. Namun, di meja ruang tamu, ada kamera yang ditinggalkan, kamera milik Arman. Tangannya bergetar saat menekan tombol play. Layar menampilkan rekaman terakhir mereka. Arman dan teman-temannya masih bercanda saat memasuki villa. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Dina berteriak karena ada yang menarik rambutnya. Kursi goyang yang bergerak sendiri. Wanita berbaju merah di kamar lantai 2. Tiba-tiba, rekaman bergetar dan berubah menjadi sosok menyeramkan. Wanita itu berdiri tepat di depan kamera, dengan mata hitam kosong dan mulutnya bergerak tanpa suara. Namun, saat Pak Darto memperbesar volume, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Jangan datang ke sini. Pergi sebelum terlambat, atau kau akan menjadi milik kami juga." Kengerian yang nyata. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Pak Darto mengarahkan senternya ke tangga. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Saat ia melangkah mendekat, sebuah suara berbisik di telinganya, "Kau sudah terlambat." Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam villa menyala sendiri, menampilkan bayangan hitam bergerak di dinding. Lantai bergetar pelan, dan suara tangisan menggema dari seluruh ruangan. Pak Darto berbalik untuk lari, namun saat ia melihat ke pintu keluar, pintu itu telah menghilang. Yang ada hanyalah dinding bata tua seolah ia tak pernah masuk ke sana. Tidak, ini tidak mungkin. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki, dan tertawa lirih. Dengan gemetar, Pak Darto menoleh perlahan. Wanita berbaju merah itu berdiri di depannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Mulutnya perlahan terbuka lebar, lebih lebar dari yang seharusnya, hingga rahangnya hampir terlepas. "Selamat datang, kau tidak akan pernah keluar. Kembali ke dunia nyata." Keesokan harinya, warga menemukan Pak Darto terduduk di depan villa, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia hanya mengulang satu kalimat. "Pintu itu hilang, aku terjebak, mereka semua ada di sana, mereka masih menunggu." Hingga hari ini, villa itu masih berdiri, kabut selalu menyelimutinya, seolah menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Dan bagi mereka yang nekat masuk, akan menjadi bagian dari villa itu selamanya.